Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat buat persiapan SKB-nya ya teman-teman. Nah, hari ini aku mau sharing tentang kisi-kisi SKB yang terbaru yang aku dapat, yaitu untuk asisten apoteker terampil. Menurut Permenpan RB nomor per garing 08 garing M PAN garing 4 tahun 2008. Nah, di mana isinya meliputi ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk yang kemampuan umum terdiri dari 8 poin nih teman-teman. Mulai dari yang pertama ada penggolongan obat, yang kedua ada fungsi alat kesehatan dan PKRT, yang ketiga harga jual apotik, yang keempat pengiriman obat atau alat kesehatan khusus, kemudian yang kelima ada timbangan bahan baku, kemudian selanjutnya yang keenam adanya dasar-dasar kesehatan dan kefarmasian, yang ketujuh penandaan sediaan farmasi, dan yang terakhir ada jenis imunisasi dan obat. Kemudian untuk kemampuan khusus terdiri dari pelayanan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, distribusi, dan evaluasi. Yuk kita bahas satu persatu nih teman-teman. Penggolongan obat berdasarkan tingkat keamanan. Nah, di sini penggolongan obat yang dimaksud untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Nah, penggolongan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917 garing Menkes garing per garing 10 garing 1993, di mana penggolongan ini terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, obat psikotropik, dan narkotika. Nah, kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu obat bebas. Obat golongan ini termasuk obat yang relatif paling aman, dapat diperoleh tanpa resep dokter. Selain di apotek, juga dapat diperoleh di warung-warung. Obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya di sini yaitu paracetamol, vitamin C, aspirin, dan lain sebagainya. Gambarnya seperti berikut ya teman-teman. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan obat-obatan ke dalam daftar obat, di mana obat tersebut dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, namun masih dipantau atau dalam pengawasan dalam konsumsi obat tersebut. Nah, obat bebas terbatas terdapat tanda khusus yaitu berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, tanda khusus tersebut harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenal sebagaimana yang dijelaskan pada gambar berikut. Contohnya, obat flu kombinasi atau tablet, kemudian ada klorpeniramin maleat atau CTM, dan ada mebendazole. Nah, selain itu, di dalam obat bebas terbatas terdapat aturan, yaitu ada 6 macam, mulai dari yang pertama yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, jadi dari obat bebas terbatas, mulai dari peraturan nomor 1 sampai nomor 6, harus ada dalam kemasan setiap obat bebas terbatas ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan bentuk sediaannya dan untuk indikasinya seperti apa. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang berbahaya, di mana obat golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang tanda khusus obat keras daftar G adalah lingkaran bulatan warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
Obat keras dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu obat wajib apotik, obat daftar G atau bahaya, dan psikotropika. Mulai dari yang pertama, yaitu obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek kepada pasien tanpa resep dokter. Contohnya, seperti antiparasit atau anti cacing seperti mebendazole. Kemudian ada obat kulit topikal seperti antibiotik, contohnya tetrasiklin, obat saluran napas untuk asma seperti ketotifen dan lain sebagainya. Daftar ini ditetapkan obat-obat keras yang dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter dalam jumlah dan potensi terbatas, di mana pasien diharuskan memberikan nama dan alamatnya yang didaftarkan oleh apoteker bersama nama obat yang diserahkan. Kemudian yang kedua, daftar obat G atau berbahaya mencakup semua obat keras yang hanya dapat dibeli di apotek berdasarkan resep dokter, seperti antibiotik, hormon kelamin, obat kanker, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu psikotropik adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yaitu bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika golongan pertama adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, brolamfetamin, tenamfetamin, dan lisergida atau LSD. Kemudian, psikotropika golongan kedua yaitu dapat digunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, amfetamin, dexamfetamin, dan metamfetamin. Psikotropika golongan ketiga yaitu dapat digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, katina, amobarbital, buprenorfinal, dan penobarbital. Kemudian yang keempat, golongan keempat ini dapat digunakan untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya alprazolam, barbital, diazepam, dan fenobarbital. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tersebut. Mulai dari golongan yang pertama, yaitu digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Contohnya heroin, katinona, amfetamin, dan metamfetamin. Narkotika golongan kedua dan ketiga yang merupakan bahan baku baik alami maupun sintetis yang digunakan untuk produksi obat diatur dalam peraturan menteri. Contohnya fentanil, morfin, petidin, dan kodein. Penggolongan obat berdasarkan efek terapi atau farmakologinya. Nah, di sini penggolongan obat dilihat dari penyakitnya, teman-teman, dan harus disesuaikan dengan jenis obat yang akan diberikan atau terapi obatnya. Nah, di sini banyak sekali, mungkin kalian bisa pelajari seperti obat susunan saraf pusat, obat-obat gangguan saluran pencernaan, obat-obat gangguan pernafasan, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa kembangin dari materi ini menjadi materi yang bisa berguna buat kalian nanti ya teman-teman.
Nah, penggolongan obat yang selanjutnya ini juga bisa dilihat dari bentuk sediaannya, baik padat seperti serbuk, pil, tablet, kaplet, kapsul, supo, dan lain sebagainya, maupun bentuk sediaan cair seperti eliksir, sirup, suspensi, dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari sendiri ya, teman-teman. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang fungsi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang cara pembuatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik, yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibrator, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi atau kinerja yang diinginkan. Nah, jadi gini teman-teman, untuk alat kesehatan kan beraneka ragam. Jadi kalian harus mulai belajar dari sekarang, mulai dari macam-macamnya dan fungsinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk perbekalan kesehatan rumah tangga, yang selanjutnya disingkat seperti PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk peliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendalian kutu hewan peliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Nah, untuk PKRT sendiri juga beraneka ragam ya teman-teman. Jadi kalian juga harus jeli untuk membedakan apakah itu alkes atau termasuk dengan PKRT. Berikutnya akan kita bahas untuk konten selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.